Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kami hormati Pak Farid Adnar sebagai dosen mata kuliah pemikiran hadis kontemporer. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Al-Hadis tentang manusia. Yang pertama, penciptaan manusia pasti sudah memiliki suatu misi yang jelas dan pasti. Yang pertama, penciptaan manusia, misi utama manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi yang pertama adalah untuk beribadah, yang kedua sebagai khalifah, dan yang ketiga untuk memakmurkan bumi ini. Lantas bagaimana sih proses penciptaan manusia ini yang dari Nabi Adam sampai ke manusia yang lainnya gitu. Di sini kami akan menjelaskan penciptaan Adam. Menurut ilmu kedokteran, hal ini sangat sulit untuk mereka teliti gitu. Sangat sulit mereka teliti karena penciptaan manusia menurut ilmu kedokteran adalah dari Homo sapiens sampai berurutan sampai kepada manusia yang lain. Tetapi di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis bahwa proses penciptaan manusia yang dimulai dari Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam dari segumpal tanah. Dari segumpal tanah inilah lalu ada beberapa fase Allah habis itu meniupkan ruh ke dalamnya. Lalu bagaimana penciptaan Siti Hawa menurut di dalam Al-Qur'an? Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam untuk menciptakan Siti Hawa. Lantas bagaimana penciptaan manusia setelah Nabi Adam? Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6106 dari yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wakalallahu birrahimi malakan. Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Fayaqulu ay rabbi nutfah, ya Rob. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal mani? Ay rabbi alaqatun, ya Rob, ataukah sebatas segumpal darah? Ay rabbi mudghah, ya Rabbi, ataukah sebatas segumpal daging? Fa idza aradallahu an yaqdiya khalqaha, dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, qala ay, malaikat bertanya, qala ay rabbi adzakarun am unsa, ya Rabbi, ataukah laki-laki ataukah perempuan? Asyakiyun am sa'idun, sengsarakah ataukah bahagia? Am famar rizqu, bagaimana
rezekinya. Famal ajallu, kapan ajalnya? Fayuktabu kadzalika fi batni ummi, lantas ditulis demikian pula di dalam perut ibunya. Adapun redaksi hadis tentang penciptaan manusia atau hadis tentang manusia ada banyak kami paparkan di dalam makalah kami, dimulai dari hadis Sahih Bukhari sampai Sahih Muslim, yang semuanya para ulama bersepakat bahwa hadis Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sangat sahih, kualitasnya sangat-sangat sahih, jadi tidak perlu diragukan lagi. Di dalam hadis yang kami tulis dalam makalah tersebut maknanya sama, dan juga hadis ini sama gitu. Jadi saya hanya memaparkan 2 hadis saja. Yang selanjutnya hadis tentang yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim yang dari Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah SAW pernah ditanya perihal azal. Maka beliau menjawab, tidak semua air mani akan menjadi anak. Namun apabila Allah berkehendak menjadikan sesuatu, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Munzir Al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, telah menceritakan kepada kami Muawiyah, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Abi Tolha Al-Hashimi dari Abu Al-Wadda dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW seperti hadis di atas. Adapun penjelasan hadis tentang proses penciptaan manusia ini, ada banyak tahap-tahap penciptaan manusia, walaupun tidak dijelaskan secara rinci tahap-tahap tersebut. Namun ada 2 hal pokok utama maksud dari hadis-hadis yang saya paparkan tadi. Yang pertama, penetapan takdir manusia yang diciptakan berkaitan dengan rezeki, ajal, amal, kebahagiaan dan kesengsaraan. Yang kedua adalah peniupan roh di dalamnya. Hadis di atas menunjukkan, atau hadis yang saya paparkan tadi, ditetapkan bahwa kedua masalah itu setelah janin berusia 20 hari. Penetapan waktu seperti ini menunjukkan bahwa sifat-sifat kemanusiaan tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan di dalam perut seorang ibu sebelum memasuki usia tersebut. Hadis itu juga menunjukkan bahwa maksud dari peniupan roh itu adalah masa-masa transisi di mana Allah meningkatkan kualitas kehidupan janin tersebut dari masa kehidupan hewani kepada masa kehidupan yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Dari sini kita berpendapat bahwa kehidupan manusia bermula ketika roh telah ditiupkan kepadanya seperti yang dijelaskan di dalam hadis oleh seorang malaikat yang diutus oleh Allah agar membaca kitab rahasia Allah yang menjelaskan tentang takdir manusia setelah janin berusia 4 bulan. Bisa jadi peniupan roh ini pada hari ke-10 setelah memasuki bulan ke-4 seperti yang dijelaskan di dalam hadis dari Ibnu Abbas. Dan selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Wisna Purba. Kepada teman saya persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisna Purba, rekan dari saudara Arif Maulana. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang saudara Arif Maulana. Nah, di video sebelumnya saudara Arif Maulana menjelaskan tentang hadis penciptaan manusia. Dan di sini saya akan menyebutkan fase-fase penciptaan manusia menurut ulama hadis. Nah, pertama itu yaitu fase an-nutfah. An-nutfah yang berarti mani. Nah, mani adalah yaitu air yang memancar yang keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan yang terletak di antara tulang selangka dan tulang di bawah payudara. Nah, hal ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surah At-Tariq ayat 5-7. Nah, setelah di fase nutfah masuk di fase kedua yaitu di fase alaqah, yaitu di dalam bahasa sains itu zigot atau segumpal darah. Nah, di fase alaqah ini sebelumnya alaqah ini terambil dari kata alaq yang berarti masih bergantung pada sesuatu, dan menurut Morse Basil kata alaq diartikan sebagai sesuatu yang melekat. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa alaqah adalah darah yang pekat dan hitam. Nah, setelah dari tetes mani berkembang menjadi sebuah segumpal darah yang masih kecil. Nah, setelah masuk ke fase alaqah, berkembang kembali masuk ke fase ketiga yaitu mudghah, yaitu segumpal daging. Dimana fase mudghah ini dia sudah mulai berbentuk sepotong daging yang sudah memiliki yang belum memiliki ukuran. Nah, dia masih seperti gumpalan daging, belum ada bentuk sama sekali. Nah, setelah berkembang lagi masuk ke fase keempat dan kelima yaitu fase al-izam dan laham, yang berarti satulang dan juga daging. Nah, kata izam ini yang berarti tulang. Nah, setelah di fase mudghah yang masih segumpal darah itu kan berkembang sampai di fase izam, yaitu di fase dia sudah mulai memiliki bentuk, yaitu sudah mulai memiliki kepala, kedua belah tangan, mempunyai 2 buah kaki dan lengkap tulang-tulangnya serta saraf-sarafnya. Di sini sudah mulai terlihat bentukannya, sudah hampir sempurna gitu. Nah, setelah sudah sempurna bentukannya, sudah mempunyai kaki, tangan, kepala dan juga saraf otak, masuk dia di fase laham, yaitu di fase di mana pembentukan otot-otot yang dibungkus oleh tulang. Nah, di sini sudah sempurna, sudah menjadi seorang bayi atau manusia. Nah, itulah tadi fase-fase dari penciptaan manusia menurut ulama hadis dan juga di bidang kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya dan rekan saya, saudara Arif Maulana, undur diri. Adapun kata-kata mungkin penjelasan yang agak keliru, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.